pasti diberkahi Allah. Keberkahan itu dalam bahasa Arab berarti ziyadatul khair, kebaikan yang berlimpah. Dan ambo orang Payakumbuh tapi baru sekali ke Lintau, jadi belum pernah mampir lewat Lintau. Alhamdulillah, dulu Tuanku Mudo Syekh Burhan, kami mengadakan daurah hadis di salah satu tempat di Agam. Tiba-tiba beliau hadir dari awal sampai akhir. Jarang-jarang tamatan luar negeri mau dengerin orang kayak saya. Ya. Saya nggak tahu ini beliau ini siapa. Tahu-tahu pertanyaannya itu isinya ngetes, ngecek ini orang ini siapa. Ternyata beliau ini kesepian, Bu. Bapak, beliau ini ahlu sunnah tapi kesepian, kayak berjuang sendiri. Kenapa? Kawan-kawan beliau sama-sama alumni tidak banyak yang mau menyuarakan apa yang diperjuangkannya, yaitu akidah ahlus sunnah wal jamaah, mazhab syafi'i, lalu tasawuf sunni, tasawuf yang ahlus sunnah wal jamaah, semua tasawuf ahlus sunnah. Dulu saya membawa kajian itu dengan hadis, jadi karena basic kita hadis, meskipun juga saya ngambil kuliah yang kedua tentang akidah wa falsafah, tapi lebih lama ngaji hadisnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan bimbingan beberapa masyayikh. Untuk pagi ini saya akan membawakan hujjah-hujjah, dalil-dalil ataupun penguatan terhadap apa yang Bapak Ibu amalkan selama ini. Bukan mencari pembenaran, tapi mengajak untuk memantapkan apa yang diamalkan. Ya. Di banyak tempat sudah jarang zikir tahlil la ilaha illallah ba'da salat. Benar ya? Di sini saya terharulah tadi. Masih zikir ba'da salat la ilaha illallah. Dalam hadis yang riwayatnya hasan, kualitasnya bagus, Allah berfirman, jika hambaku berkata idza qala abdi la ilaha illallah, apabila hambaku mengatakan la ilaha illallah, maka aku menjawab, aku sambung, la ilaha illa ana. Betul, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Itu makna dasar. Tergantung kualitas rohani seseorang, maknanya akan berkembang, naik. Terjemahan awal, tiada yang berhak disembah. Terjemahan yang lebih tinggi, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah, tiada yang menyehatkan kecuali Allah, tiada yang menjamin kita, menjaga kita kecuali Allah. Suatu kali Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami semasa dengan Imam Muslim wafat tahun 261 Hijriah, berarti sudah lewat 12 abad yang lalu. Abu Yazid ini bukan imam masjid tapi jamaah paling depan. Ba'da salat subuh zikirnya bukan cuma sejumlah yang tadi, zikirnya berlanjut sampai syuruk. Sedangkan tuanku Iman saat itu dia seorang qadhi bergaji setiap bulan. Melihat Syekh Abu Yazid, Al-Imam Abu Yazid berzikir, gak berangkat ke ladang, gak pergi bekerja ke pasar, sang tuanku qadhi ngejek beliau. Apa kata si qadhi? Bayazid, gitu pendek, panggilan pendeknya, ya Bayazid, bi ayyi syai'in taqutu hadzal sabah, dengan apakah engkau makan pada hari ini? Orang bekerja, engkau zikir di masjid. Beliau yang sedang asik berzikir langsung memandang kepada sang imam, kaget, ini imam hafiz Quran kok nggak percaya Allah maha memberi rezeki? Akhirnya beliau mengatakan, secara fikih ini sah,
tapi secara hakikat sholat Anda batil, saya ulang lagi sholat. Jadi kalau mengikuti mazhab hakikat Bapak Ibu, gak kuat kita sholat. Bapak Ibu 1 detik lupa kepada Allah, sholatnya gak diterima, kan gawat. Tapi Allah kan maha pengertian. Makanya ba'da sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, jangan langsung kabur, istighfar dulu, astagfirullah. Habis sholat, dosa kita sudah diampuni, tapi ada 1 dosa yang belum diampuni. Dosa dalam sujud, hati tidak sujud kepada Allah. Dalam baca Fatihah, hati tidak terbuka kepada Allah. Dalam ruku, jiwa kita tidak tunduk kepada keagungan Allah. Itu yang harus diistighfarkan. Itu yang disebut zahir dan batin, sirran wa alaniyah. Istighfar dari sir yang tidak benar, sir rahasia yang tidak tunduk. Alaniyahnya seperti sujud, batinnya tidak sujud. Maka Al-Imam Abu Yazid langsung sholat subuh, diulang, i'adatus shalah namanya dalam fikih. Jadi ahli-ahli qalbu itu kalau mengikuti kaedah qalbu, maka mereka akan berat. Dan amalannya Imam Abu Yazid, beliau itu jalan kaki ke semua masjid, dan masjid yang harus dikunjunginya 1000 masjid, dan harus sholat di situ minimal 2 rakaat.